Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Syafira Nur Syahadah, guru PPL dari IKIP Siliwangi. Jadi selama 3 bulan ke depan, pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu yang akan mengajar di kelas kalian ya. Jadi mohon bantuannya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa hubungi Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Jika ada yang mau bertanya atau apa terkait pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai teks eksposisi gitu ya, dan mengulas sedikit apa sih eksposisi itu. Apa sih teks eksposisi itu? Nah, teks eksposisi itu teks yang berisi pendapat yang bertujuan menerangkan atau menjelaskan sesuatu yang sejelas-jelasnya kepada pembaca, atau sebuah karangan yang menyampaikan argumen dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain ya. Nah, itu ya eksposisi. Lalu selanjutnya fungsi teks eksposisi, yang fungsinya agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya ya, fungsinya teks eksposisi itu. Lalu ada ciri-ciri teks eksposisi. Nah, ciri-cirinya ada 4 ya: bersifat objektif, bersifat informatif, teks memuat fakta, dan menggunakan bahasa baku ya. Nah, ini ada 4. Yang pertama itu bersifat objektif. Nah, itu bersifat objektif itu pada pembahasan masalah dan tidak menggunakan kata atau frasa yang emosional menarik pembaca sehingga tidak memihak kepada pihak apapun ya. Yang kedua itu bersifat informatif, itu artinya setelah dibaca pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan ya. Yang ketiga, teks memuat fakta itu yang dapat berisi data berupa angka, misalnya fakta yang dapat berisi angka kan ya tadi itu, misalnya contohnya tingkat kasus COVID selama di bulan Agustus ini meningkat sekian ribu orang gitu ya. Misalnya itu kan memuat fakta yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan atau petugas COVID ya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Nah, itu menggunakan bahasa baku ya. Selain itu juga tanda bacanya harus baik ya, harus benar, dan ejaan juga harus baik. Tidak boleh ada typo ya dalam teks eksposisi nanti menulisnya. Kalau typo itu kan nanti salah mengartikan orang yang si pembaca ya. Nah, itulah ciri-ciri teks eksposisi ya, ada 4. Lalu struktur teks eksposisi ada 3. Itu pernyataan. Yang pertama, pernyataan atau tesis ya. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi pendapat umum yang disampaikan penulis atau topik yang diangkat atau disampaikan oleh penulis. Nah, yang kedua, rangkaian argumentasi. Nah, bagian ini diangkat melalui opini. Bagian selanjutnya adalah bagian bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat. Pada umumnya bagian ini juga lebih dari satu paragraf, sebab di samping data dan fakta, beberapa jenis ekspresi memberikan penyajian contoh beserta alasannya. Lalu yang ketiga, kesimpulan penegasan ulang. Nah ya, bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, tesis atau pernyataan tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan, seperti pada akhirnya masalah tersebut masih menjadi topik permasalahan di Indonesia ya. Masalahnya ya COVID, misalnya contohnya ya penaikan COVID atau penuhnya masih banyaknya sampah plastik di Indonesia itu ya, bisa itu simpulannya. Contohnya pada akhirnya masalah tersebut masih menjadi permasalahan di Indonesia mengenai sampah plastik gitu kan, bisa atau COVID apalah itu bebas ya topiknya. Nanti kalian bisa kembangkan ya. Nah, ini contoh dari teks eksposisi ya, yang saya kemarin temukan. Ini berjudul parahnya masalah sampah di dunia ya, bukan di Indonesia. Nah, Indonesia juga masih memiliki populasi terbesar ya mengenai sampahnya. Nah, ini ada contohnya ya, juga contohnya isi dari tesis atau pernyataan ya, bagian pertama dari itu harusnya kayak gimana sih isinya. Nah, ini contohnya ya, bisa kalian analisis teks yang saya berikan ya. Contohnya berjudul parahnya masalah sampah di dunia. Nah, ini ada 3 paragraf ya, pertama di bagian pertama tesis atau pernyataan. Lalu yang selanjutnya rangkaian argumentasi. Nah, ini juga ada isinya 3 paragraf. Nah, ini bisa kalian analisis juga ya, bagaimana nih kalimat-kalimatnya, pembukanya di tiap paragrafnya ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, kesimpulan atau penegasan ulang ya, bagian ini tuh. Ini gimana nih bagiannya nih? Ini cuma ada 1 paragraf karena kan kesimpulan ya, jadi nggak banyak lagi nggak membahas karena kan sudah ada di bagian pertama dan kedua ya, di bagian pernyataan ya, atau tesis, kedua di bagian yang rangkaian argumentasi itu. Nah, lalu selanjutnya ada kaidah kebahasan teks eksposisi. Yang pertama ada banyaknya menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif yang seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus. Selain itu teks eksposisi lebih sering menggunakan kata denotatif, yakni kata yang bermakna sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini ya kalimatnya. Sebaiknya kita sebagai generasi muda, mari kita tanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab untuk tidak membuang sampah ya. Nah, yang tadi itu. Terus kedua, walaupun begitu fasih nih ya, ini contoh kalimatnya ya. Walaupun begitu fasih berbahasa asing, bergaya hidup sudah seperti bangsa luar, tidak akan menjadi kita lebih hebat
masyarakat ya, kadang orang Indonesia ada yang bangga gitu ya berbahasa Inggris, atau contohnya ya ini cuma bahasa Inggris atau bahasa luar lah ya, padahal dia sebagai warga negara Indonesia berbahasa Indonesianya pun masih kurang baik ya, padahal harusnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya, nggak boleh bercampuran kalau berbicara. Nah itu. Lalu ini di sini ada yang kedua, kaidah kebahasaannya itu menggunakan kata konjungsi yang menunjukkan atau berkaitan tentang teks itu sendiri, misalnya sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, sebab, karena, jika, dengan demikian, oleh karena itu, sebab, akibatnya. Selain itu dapat pula menggunakan kata-kata menyatakan hubungan keterangan waktu atau kronologi seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya. Nah, bisa juga membuat konjungsi yang menyatakan perbandingan atau pertentangan seperti sebaliknya, berbeda halnya, ya, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verbal seperti memprihatinkan, diharapkan, memperkirakan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, mengagumkan. Nah, ini biasanya kayak tadi kan menyimpulkan itu bisa juga di bagian penutup ya, kesimpulan yang di struktur ya. Yang keempat, banyak menggunakan kata peristilahan atau kata teknis yang berkenaan dengan topik pembahasan. Misalnya jika topik yang dibawakannya mengenai kehutanan, maka istilah teknis yang digunakan adalah hutan lindung, hutan alam, penebangan liar, misalnya sektor kehutanan. Seperti tadi yang misalnya topiknya masalah sampah ya, parahnya masalah sampah di dunia, atau naiknya kedudukan negara Indonesia karena masalah banyaknya sampah plastik di Indonesia gitu ya, jadi kedudukannya naik kedua gitu kan ya, itu kan bisa ya menjadikan topik pembahasan. Yang kelima menggunakan kata-kata perujukan menurut pendapat, berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah itu ya. Yang keenam terakhir ini kaidah teks kebahasaan itu banyak menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta atau mendukung atau membuktikan kebenaran argumen penulis atau penuturnya, jadi kayak bukti datanya juga ya mana itu ya. Nah oke. Langkah yang selanjutnya, langkah penulisan eksposisi. Nah itu menentukan topik ya. Menentukan topik itu suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat ya, di lingkungan. Terus yang kedua itu mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan sejarah, studi literatur dari sumber terpercaya melalui berbagai cara, membaca surat kabar ya, buku, koran, TV, ataupun internet, website resmi lembaga penerbit data ya, masih banyak lagi. Terus yang ketiga membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan ditulis berdasarkan struktur lengkap ya. Teks eksposisi yang tadi itu ada 3 ya, tesis, argumen, dan penegasan ulang atau kesimpulan ya. Yang keempat itu mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat ya, itu ya. Nah selanjutnya perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya. Nah, ini saya akan bahas mengenai perbedaan teks eksposisi dan berita ya. Teks eksposisi tadi apa? Teks sebuah karangan, karangan ya. Teks eksposisi itu apa? Teks sebuah karangan yang teks sebuah karangan yang menyampaikan argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain ya kan, atau yang tadi teks yang berisi pendapat yang bertujuan menguraikan atau menjelaskan sesuatu yang sejelas-jelasnya kepada pembaca. Nah sedangkan teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa atau kejadian atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi ya. Nah, apa perbedaannya dengan teks berita? Teks eksposisi dengan berita hanya teks berita itu hanya menyampaikan berita dan memaparkan, sedangkan teks eksposisi menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas kemampuan membaca ya. Lalu perbedaan teks eksposisi dan teks prosedur. Satu, persamaannya ya, dari antara teks eksposisi dan teks prosedur, persamaannya itu memerlukan fakta-fakta ya sama. Terus kedua, mengandung arahan, ajakan atau bujukan ya. Seperti kalau di teks eksposisi kan arah ajakan bujukannya seperti yang tadi saya contohkan ya di kalimatnya, marilah kita sebagai generasi muda untuk menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab ya, itu bisa atas jangannya membuang sampah, itu kan itu masuk arahan ya atau bujukan. Kalau di teks prosedur kan arahannya kalau ini setelah Anda menulis surat, Anda serahkan kepada kantor pos dan meminta dan menuliskan alamat di dalam amplop gitu-gitunya ya, kan langkah-langkahnya ya, arahan itu kan itu maksudnya itu ya. Nah untuk perbedaannya antara teks prosedur dan teks eksposisi itu, kalau teks prosedur terdapat perincian langkah-langkah secara sistematis, secara jelas ya, yang tadi saya jelaskan berupa kalimat perintah ya tadi ya, arahan ya. Nah yang kalau teks eksposisi itu lebih banyak berupa pendapat. Nah itu ya perbedaannya. Semoga teman-teman memahami ya apa yang saya jelaskan. Nah jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan di Google Classroom ya, atau melalui WhatsApp nanti ya. Baik, terima kasih ya. Mungkin materinya akan saya jelaskan, saya cukupkan ya. Mungkin cukup ya, terima kasih. Materinya akan saya cukupkan hari ini, pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas WhatsApp. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, dan berjumpa di pembelajaran selanjutnya.